Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puas sekalian, kembali satu hadis saya ingin sampaikan pada malam kali ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Kedua hadis yang diriwayatkan oleh dua imam ini adalah derajatnya hasan, seperti yang disimpulkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadisnya adalah berasal dari Abu Ishaq, dari Ibni Jarir, dari Jarir, dari anak meriwayatkan dari bapak. Kata beliau, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi. Ma min rajulin, tidaklah seorang ini maksudnya adalah siapa saja, bisa jadi juga perempuan, tetapi maksudnya adalah disebutkan rajul ini adalah nakirah dan maksudnya adalah siapa saja di antara kita, satu orang, apalagi kalau banyak. Yakunu fi qaumin, seorang ini berada di tengah-tengah suatu masyarakat, kalau bahasa kita, suatu kaum, suatu komunitas. Yu'malu fihim bil ma'asi, di tengah-tengah masyarakat itu justru yang dikerjakan adalah maksiat, jadi bukan ketaatan. Jadi suatu komunitas, suatu masyarakat, suatu kumpulan, mereka di tengah-tengah mereka itu dikerjakan suatu maksiat. Lalu ada seseorang, ya mudah-mudahan tidak dari kita, ada di tengah-tengah kemaksiatan itu. Yaqdiruna ala an yughayyiru alaihi. Sebenarnya kalau mereka mampu, mereka mau, bisa sebetulnya mampu untuk merubah, mengingkari kemungkaran itu. Fala yughayyiru, yang jadi masalah mereka tidak melakukannya. Apa yang akan terjadi adalah ancaman. Rasul memberikan berita ancaman dalam hadis ini. Kata beliau, illa asabahumullahu bi'adzabin min qabli an yamutu. Maka sesungguhnya Allah akan timpakan kepada mereka musibah. Apa musibah itu? Berupa azab sebelum mereka kemudian mati. La haula wala quwwata billah. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian, sebelum mati orang-orang itu akan diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masalahnya adalah karena mereka melihat kemungkaran ada terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka sebetulnya mampu untuk melakukan perubahan terhadap kemungkaran itu, tapi mereka kaslan, malas, atau tidak tertarik, tidak bergairah untuk mengerjakan apa yang harusnya dimisikannya itu. Diam saja, a priori, masa bodoh, yang penting dia urip gitu. Maka Rasul memberitakan pada kita adalah Allah akan timpakan pada mereka berupa musibah. Musibah itu adalah bahkan disebutnya dengan azab, dan setelah itu baru mereka mati. Apakah mati karena kemungkaran itu, ataukah mati setelah musibah itu berlalu? Yang penting adalah mereka akan merasakan musibah, mereka akan mendapatkan azab, dan setelah itu baru mati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, Allah menghindarkan kita dari musibah, dari azab, karena kita merasa lemah,
dalam menghadapi kemungkaran. Hewan sekalian, ini adalah sungguh merupakan perkara yang tidak main-main, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda untuk kemudian kita bersama pikirkan, apakah ada kemungkaran di tengah-tengah masyarakat kita? Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Sebab kalau kita tidak melakukan sesuatu padahal kita sebetulnya mampu, maka jangan kaget, jangan aneh, jangan kemudian gelisah, jangan kemudian merasa bahwa dia tenang. Sesungguhnya musibah itu Allah akan timpakan karena kita tidak peduli, karena kita a priori terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita perlindungan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan spirit berani di dalam mengingkari kemungkaran yang ada. Tentu sekali lagi dengan cara yang hikmah, yang juga cara mengingkarinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.